belum dadi bojoku kan ngoten toh. Kalau bapak itu kan nggak kayak gitu, iki adalah anakku. Piye carane aku akan memberikan cinta buat dia? Bahkan ekstrimnya, apapun yang akan dia balikkan kepadaku itu tidak akan berefek kepadaku. Kenapa? Karena ini memang sudah kewajibanku kepadanya. Jadi memang ketulusannya luar biasa. Cinta bapak kepada anaknya itu sehebat itu. Nomor dua, cinta bapak kepada anaknya itu juga memberikan faktor protektif atau faktor perlindungan. Kalau cintanya sesama anak muda itu beresiko malah melukai. Lah kalau cintanya bapak itu memberikan apa? Proteksi. Makanya beberapa bapak-bapak ini kan figur yang dikesankan di mana-mana adalah begitu anak wedok dicedai cah lanang, yo dicelok cah lanange. Loh, itu bukan gagah-gagahan. Ini kenapa? Karena sesuk kowe bakalan salaman karo aku pas ijab kabul. Ketika itu terjadi, apa Bapak Ibu yang terjadi? Terjadi pengalih fungsian, pengambil alihan tanggung jawab. Sebelumnya, sebelum anak perempuan menikah, tanggung jawab terkait dengan kualitas dirinya si anak perempuan ini ada di bapaknya. Begitu ijab kabul itu menjadi tanggung jawab suaminya. Orang main-main iki dunia akhirat iki kan ngoten lho. Makanya nek mau sekedar manggil untuk dites itu haknya bapak dalam mendidik anaknya. Kenapa? Karena ada pengalih fungsian tanggung jawab. Termasuk proteksi tadi. Setelah ini apapun yang terjadi pada anak perempuan ini akan beralih gitu. Makanya saya ini tak pastikan saya adalah orang yang tepat untuk anak-anakku kan Bapak. Nomor satu adalah kasih sayangnya tulus, nomor dua faktor proteksi. Nomor tiga Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang kasih sayang tulus, yang kedua adalah proteksi atau perlindungan, yang ketiga kasih sayang bapak terhadap anak perempuannya ini tuh menjadi standar Bapak Ibu terkait dengan laki-laki yang pantas untuk mendampingi saya itu seperti apa. Bayangkan kalau akhirnya anak-anak perempuan kita ini tidak dekat dengan bapak, apa yang terjadi? Ternyata kemudian memunculkan satu sisi kerapuhan. Itu kalau yang kita lihat mungkin selama ini jadi gampang ambruk, gampang patah hati. Yang patah hati nanti 2 minggu moodnya bermasalah, kata gitu. Dan yang kedua adalah rasa keberbutuhan untuk mendapatkan kasih sayang laki-laki itu jadi tinggi sekali. Jadi tidak siap kalau sendirian, tidak bisa mandiri. Itu munculnya karena apa? Munculnya bukan karena dia tidak mandiri secara bawaannya, bukan. Tapi karena tidak mendapatkan figur pelindung dari bapaknya, sehingga dia pasti akan mencari perlindungan dari tempat yang lain. Pertanyaannya, figur laki-laki semacam apa yang hari ini menjadi temannya putri-putri kita? Anak perempuan kita itu lingkungannya seperti apa? Maka inilah yang terjadi ketika anak perempuan tidak dekat dengan bapaknya. Maka salah satu resikonya apa? Dia jadi sangat caper sekali dengan orang di kiri dan kanan, menjadi mudah sekali untuk dibujuk, menjadi mudah sekali untuk dipengaruhi. Kenapa? Karena tadi faktor proteksinya tidak kuat. Kenapa? Karena kalau dia sampai mau melakukan hal yang tidak diizinkan oleh syariat, maka nomor satu yang diingat wajahnya itu wajahnya bapaknya. Permasalahannya wajahnya bapaknya yang dia kenang itu bikin dia semakin berhati-hati, atau bikin dia malah, wah aku selama ini rai itu kasih sama bapakku, luweh terkait dengan kondisiku seperti apa. Jangan-jangan itu yang terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian, dua fenomena yang saya takut-takuti ini semata-mata saya sampaikan untuk tujuan menyampaikan apa? Bahwa saat ini ketika putra-putri kita di fase SMA ini, maka salah satu konsekuensinya adalah ini adalah 3 tahun terakhir, kalau boleh saya sebut, kesempatan kita untuk merecovery, menukar terkait dengan berbagai macam hal-hal yang seharusnya kita didik kepada dia di fase-fase ini. Kenapa? Karena secara umum begitu anak mulai di usia 15 tahun, seperti yang saya ceritakan di pertemuan sebelumnya, anak kita kan prefrontal cortexnya sudah aktif. Yang di belakang batuknya ini ada satu buah otak gitu ya. Satu buah otak yang fungsinya sebagai mahkamah konstitusinya putra-putri kita. Kalau saya boleh sebut, ini adalah masa emas yang kedua. Walaupun kalau Bapak Ibu cari di teori psikologinya nggak ada, ini teorinya Ihsan Hidayat teman-teman ya. Yaitu apa? Ada masa emas yang kedua. Nah, masa emas yang pertama kan usia 1 sampai 5 tahun. Dan ini sudah terlewat, nah, terus piye nek wis kelewat? Maka tolong jangan disia-siakan masa emas yang kedua.
yaitu usia 15 sampai 20 tahun ini. Apa masa emas yang kedua Bapak Ibu sekalian? Masa emas di mana seorang anak akan mengevaluasi, termasuk mengkritisi, termasuk memaknai ulang perjalanan hidupnya. Dulu Bu, mereka itu sholat karena takut kalau dimarahi sama bapaknya. Mereka sholat itu karena wedi ndelok wajahi ibunya. Begitu usia 15-an tahun, mereka sholat atau tidak sholat itu pasti akan memanggil di dalam dirinya, memang sholat itu aku ngopo. Mereka akan mulai mempertanyakan banyak hal yang selama ini yang penting manuto, gitu gitu. Sekarang dia tidak bisa dikatakan kayak gitu lagi. Kenapa? Karena untuk dia melakukan satu ibadah atau tidak melakukan ibadah sudah tidak bisa pakai paksaan lagi. Mau kita pecuti sekalipun, Bu, nek memang belum muncul kesadaran dirinya untuk beribadah, itu tidak akan dia lakukan. Maka salah satu konsekuensinya, kita perlu mencari cara lain untuk bisa mempengaruhi anak kita, tidak dengan cara represif atau menakut-nakuti. Kenapa? Karena salah satu konsekuensinya ketika seseorang anak sudah masuk 15 tahun, maka salah satu tanggung jawab besarnya kita perlu mengganti yang awalnya pedagogi atau pendidikan anak menjadi andragogi. Napa niku andragogi? Pendidikan untuk orang dewasa. Nek biyen aku kuwi kudu tokno, kuwi kudu manut karo kata-kataku. Itu kalau andragogi. Memang itu harus dilakukan ketika anak di bawah 15 tahun. Tapi begitu anaknya usia 15 tahun, maka yang terjadi adalah, kok kowe tak delok-delok ora tau salate tertib iki mergane ngopo to? Yang muncul pertanyaan, bukan perintah. Pernah nggak kita menanyakan seperti itu? Jangan-jangan yang terjadi adalah tidak pernah memberikan kesempatan kepada anak kita untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Dan nanti kalau sudah disampaikan perasaannya seperti apa, dihampun langsung dikampleng ngoten nggih. Misalkan soalnya kalimat jawabannya kan sosok yang membalelo niku nggih. Janjane kowe ngopo ya kok tak kon salat ku angel banget atau belum salat. Lah kok bapak yo nek salat yo telat-telatan kok. Dan ketika dia menyampaikan itu, maka ini harus dikunci dengan sesuatu yang sifatnya obrolannya seperti sesama orang dewasa. Tidak terus ora iso ngono yo kok men kowe kan kita sudah kenceng kayak gitu, dia nggak akan mendengarkan apa-apa. Maka kalimatnya seperti apa? Kalau dia jadi ayo mari simulasi. Dok, kok kamu kalau sholat apa telat-telatan terus ibu juga gitu kok gitu ya. Kira-kira kalimat apa yang akan kita sampaikan berikutnya? Napa? Kalimatnya apa? Terus tinggal lungo gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Maka saat itu kita bisa menawarkan sebuah kontrak sama dia. Terus ben kowe iso sholat, ibu kudu ngopo, kowe kudu ngopo. Tawarkan kontrak yang fair. Dan ini memang tadi, coba lihat, ini kan sesuatu yang tidak mungkin akan kita sampaikan kepada dia pas masih SD. Kalau pas ini kan nggak usah pakai kontrak-kontrak gitu, kok kan kowe kudu tetap sholat kan seperti itu. Tapi ketika anak sudah usianya 15 tahun nggak bisa lagi pakai cara kayak gitu. Maka kita perlu menawarkan kontrak, kita perlu menawarkan kesepakatan. Misal apa? Salah satu kesepakatannya adalah pokoknya nek bapak sholat tepat waktu, aku ya bakal sholat tepat waktu. Oke, deal ya. Oh, itu jadi tantangan yang sangat seru di keluarga nanti. Kenapa? Karena berarti semua anggota keluarga belajar dan bertumbuh. Ini yang saya sebut dengan manusiawi tadi. Kita tidak terlihat superior yang harus terbebani untuk menjadi contoh sempurna. Tapi apa? Kita menjadi figur yang juga harus bekerja keras pula. Kita juga belajar pula. Maka dari situ nanti anak juga akan ikut punya semangat untuk belajar dan memperbaiki dirinya. Yang kita contohkan bukan kesempurnaannya. Yang kita contohkan adalah tidak pernah berhenti belajar. Bu, ibu saya itu pakai kerudung. Itu baru saya ketika SMP. Ibu saya baru bisa baca Al-Quran lancar itu ketika pas saya kelas 2 SMA. Belajarnya mulai saya kelas 1 SMP sampai saya kelas 2 SMA, butuh waktu kurang lebih 4 tahun. Tapi apa yang selalu membuat saya tidak pernah berhenti untuk belajar Quran, tidak pernah berhenti untuk belajar. Kenapa? Karena saya tahu, Bu, sampai hari ini pola belajarnya ibu saya sejak Iqra, saya ingat ibu saya Iqra 1 itu pas kelas 1 SMP. Mengulang kembali Iqra-nya sampai kemudian lancar baca Quran di kelas 2 SMA saya.
Sejak saat itu ibu saya tidak pernah berhenti, sama seperti dulu belajar Iqra, yaitu apa? Setiap habis maghrib sama setiap habis sholat subuh itu selalu baca Quran. Dulu tuh bacanya Iqra, Bu. Sekarang sudah bisa baca Quran, sekarang bacanya Quran, tapi tidak pernah berhenti. Lah mosok anaknya harus semangat gitu loh, ibu nih ngono. Kenapa? Yang ditunjukkan itu bukan loh, saya itu sejak kelas 2 SD sudah bisa baca Quran. Ibu saya belakangan bisanya baca Quran. Tapi membuat saya malu apa? Walaupun saya sejak kelas 2 SD baca Quran, itu istiqomah setiap habis maghrib sama habis subuh baca Quran itu kan susahnya minta ampun. Tapi ibu saya memberikan contohnya apa? Aku kira aku mau Quran belum iso, isi plegak-pleguk, ngoten nggih. Tapi yang dia tunjukkan adalah tidak pernah berhenti untuk belajar. Yang dibutuhkan oleh anak-anak kita itu bukan kesempurnaan kita sebagai orang tua. Yang dibutuhkan oleh putra-putri kita itu bukan kita tidak pernah salah, kita selalu tampil sempurna, bukan. Yang dibutuhkan putra-putri kita adalah kita tidak berhenti belajar. Yang dibutuhkan putra-putri kita adalah kita tidak gengsi untuk minta maaf kalau salah. Yang dibutuhkan putra-putri kita adalah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjadi manusia yang juga punya salah, tapi juga punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka salah satu tantangan terbesar, terutama buat para bapak-bapak ketika mendidik putra-putrinya yang masuk ke SMA adalah mulai sedikit demi sedikit meluruh ke gengsi, Pak. Gengsi untuk apa? Satu, misal paling sederhana, gengsi untuk menyapa. Seringkali nek dicek, coba makin dicek ya, suami-suaminya pas di rumah itu berapa kali benar-benar ngobrol kali putra-putrinya. Gek selama sedino ki ora ono obrolan tenanan. Paling kita nih, Madam Rom, udah. Habis itu bapaknya pergi berangkat kerja pulang, bapaknya capek, ngoten nggih. Sholat, udah. Jangan-jangan cuma 2 obrolan itu yang terjadi selama seharian. Lah emang apa toh harus ngobrol sama putra-putri? Pak, kalau ada sesuatu yang akan bisa mengubah putra-putri kita, itu adalah nek cara Londone, silahkan dicatat ini. Namanya mungkin sudah pernah saya sampaikan sebelumnya juga, tapi tidak akan pernah bosan-bosan saya sampaikan. Namanya adalah meaningful conversation. Napa niku meaningful conversation? Perbincangan yang berkualitas, perbincangan yang bermakna. Bukan nasihat, bukan duit, bukan kesempatan diajak liburan harus ke Bali atau harus ke luar negeri, boten. Yang akan mengubah cara pandangnya anak kita itu adalah perbincangan yang bermakna. Nek ngobrol niku nggih tulus, nek ngobrol iki tenanan, nek takon kabare iki yo pengen ngerti kabare tenanan. Kadang-kadang nggih nek cara Jawane kan ngaruhke nggih. Niki itu satu hal yang nilainya sangat penting. Maka hari ini mari kita cek, kita biasakan mulai dari yang pertama, yaitu apa? Salah satu hal yang harus dikurangi gengsinya di dalam rumah adalah gengsi menyapa putra-putrinya. Bagaimana cara membuat putra-putri kita jadi patut sama kita? Jangan pernah manggil dia cuma pas kalau kita butuh saja. Kalau kita punya kepentingan saja, sok-sok orang apa-apa ki diceluk nggih mboten napa-napa. Lele dene, wah anak wis dekat gitu. Apa yang diceluk bapakmu? Napa, Pak? Piye? Lehmu sekolah mau. Dikaroke ngoten niku, Pak. Niku apa-apa? Napa ya, Pak? Pasti akan menjadi keanehan yang sangat luar biasa. Tapi kalau sampai itu dibiasakan, itu akan menjadi momen yang sangat berharga untuk putra-putri kita. Nomor 1, gengsi yang harus diluruhkan. Gengsi nopo Bapak Ibu sekalian? Gengsi dalam hal menyapa. Nomor 2, gengsi yang harus dihilangkan adalah gengsi untuk mengucapkan 3 kalimat magic, 3 kalimat istimewa. 3 kalimat istimewa atau 3 kata istimewa apa? Ya ini sudah sering diajarkan di mana-mana, tapi mari kita praktekkan. 3 hal apa? Tolong, minta maaf, sama terima kasih. Lah kok apa anak dhewe kudu kaya ngono kuwi? Coba dibuktikan. Silahkan dibuktikan. 3 kata ajaib niki, tolong, minta maaf dan terima kasih ini, itu efeknya secara emosional, kedekatan, terus kemudian rasa percaya satu sama lain, rasa merasa dihargai satu sama lain, itu akan berefek sekali di dalam rumah. Saya berkali-kali ini diingatkan sama anak saya, tolongnya mana? Gara-gara diajari ngono toh, akhirnya dituntut balik dia. Tolongnya mana? Ya. Kenapa? Karena itu nanti akan efeknya luar
luar biasa. Kalau kita memang terbiasa menghargai putra-putri kita, mereka merasa diuangnya juga sebagai manusia. Apalagi mereka sudah mulai beranjak dewasa, Bu, Pak, percayalah, mereka akan berkali lipat uangnya kita. Kenapa? Seakan wong tua sing sebenarnya orang duit tanggung jawab kau ekonomi kok memperlakukan itu seperti itu. 3 kata ajaib ini bisa mengubah suasana kondisi rumah tangga. Saya jaminkan itu. Kenapa? Donge arep nesu dadi ra sido nesu, donge arep jengkel ya rada gengsi-gengsi kok tetep jengkel, itu ngefek banget. Dan ini kadang-kadang itu ya benar-benar sesuatu hal yang kalau saya katakan ajaib sekali. Saya ingat betul, ada satu momen. Jadi istri saya, Bu, Pak, itu selama 9 bulan hamil. Itu dulu benar-benar mengalami apa gitu? Kalau boleh dikatakan flek itu mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Jadi biasanya kan kalau flek itu kan di 3 bulan pertama kan gitu. Itu sampai bulan ke-9. Itu benar-benar secara emosional bermasalah, secara fisik bermasalah, benar-benar full bed rest. Tidak bisa benar-benar beraktivitas, sudah nggak bisa kerja lagi. Biasanya jalan dari kamar sampai ke teras depan itu bisa pingsan. Itu kurang lebih selama 9 bulan semacam itu. Saya ingat betul, ada satu kejadian pasca istri saya ini melahirkan, yang akhirnya istri saya bilang setelah bertahun-tahun kemudian ya, bilangnya adalah ada satu kalimat yang akan terus saya ingat dan membuatku merasa jadi wanita paling hebat di muka bumi ini. Ternyata nomor gara-gara saya kasih duit, gara-gara saya enggak, cuma gara-gara sesaat setelah istri saya melahirkan, saya bilang nuwun yo wis melahirkan anak. Cuma gara-gara kalimat itu, cuma gara-gara saya berterima kasih karena sudah berjuang untuk melahirkan putri saya. Itu dampaknya luar biasa. Ini untuk anak-anak kita, itu kadang-kadang juga sesuatu yang dia rindukan. Cuma kadang-kadang ya karena saking gengsinya itu tadi yang nutup kita untuk bilang tolong, minta maaf kalian, terima kasih. Maka Pak Bu, kalau ini sampai disampaikan di momen yang tepat, disampaikan dengan hati yang tulus, ini akan mengikat rasa percaya di dalam keluarga itu sangat kuat sekali. 1, menyapa. 2, mengucapkan 3 kata ajaib. Dan yang nomor 3 adalah gengsi untuk bertanya. Jadi bertanya ini agak sedikit lebih spesifik. Bertanya itu termasuk adalah bertanya tentang janjane sing marai kowe paling sering jengkel karo aku ki opo? Pernah nggak pertanyaan semacam itu kita tanyakan kepada putra-putri kita? Dulu kalau anak-anak kita masih kecil ya anak ditanya ekonomi malah bingungi, membuat bingung putra-putri kita. Tapi sekarang mereka kan sudah bisa menilai, mereka sudah bisa membanding-bandingkan. Maka kalau sampai kita bertanya seperti itu, ya tentu tapi tolong satu hal, bahwa ketika ini baru dilakukan pertama kali pasti suasananya akan aneh sekali. Kenapa? Karena satu tidak terbiasa, kita yang menanyakan, dia yang ditanya juga pasti jangan-jangan ada maunya gitu, sok-sok akan negara gitu. Tapi tetap dilakukan saja. Yang penting pastikan bahwa memang kita tulus untuk bertanya itu. Sekali belum jawab, biasanya gengsi juga kan dia, gitu ya. Nanti takoni menaik satu saat ini, sampai dia akhirnya gugur gengsinya. Teman-teman nih, takon berkali-kali jangan pengen ngerti tenan boyo. Tapi jangan kaget juga kalau setelah dia mau menjawab, yang dia jawab bikin sakit hati. Itu juga kita harus siap, maksudnya jangan sampai kita tulus bertanya tapi tidak tulus untuk menerima. Artinya nek tulus bertanya itu juga harus siap dengan segala macam jawabannya. Karena saya yakin yang penting itu bukan jawabannya dia, tapi maunya kita untuk menurunkan gengsi bertanya. Dan maunya dia untuk menjawab pertanyaan kita itu yang lebih penting. Bukan soal pertanyaannya apa atau jawabannya apa. Lagi-lagi saya itu cuma ingin memaksa Bapak Ibu sekalian untuk punya meaningful conversation ini sama putra-putrinya. Karena Pak Bu, kenapa saya sampaikan ini? Karena meaningful conversation ini, percakapan yang bermakna, percakapan yang indah antara bapak dan anaknya ini hari ini Bapak Ibu sekalian, itu nyaris punah betul. Uangnya tenan golek-golekan ini. Artinya apa? Percakapan yang bermakna antara anak dengan bapak dan ibunya ini adalah sesuatu yang akan sangat berkesan buat putra-putri kita dan jadi gocekan untuk jangka panjangnya putra-putri kita. Jadi gocekan tenan nih, jadi sesuatu yang akan dia pegang sampai lama. Termasuk salah satunya akan menjadi pegangan buat dia di masa-masa paling buruk dalam hidupnya suatu saat.
salah satu yang bikin kita tangguh menghadapi masalah itu apa? Nek kayak ingat bapak dan ibu kita kan. Kalau ingat tentang dengan perbincangan kita dengan bapak ibu kita kan, kita masih ingat dengan nasihat-nasihat atau kata-kata dari bapak ibu kita itu yang akan menjaga kita kemana-mana. Bahkan sampai bapak dan ibu kita meninggal sekalipun, pasti terngiang-ngiang terus dan akan terbawa terus. Maka mari kita ciptakan berbagai macam kalimat, berbagai macam perbincangan yang akan membuat putra putri kita itu jadi benar-benar tangguh dalam setiap keadaan, siap untuk menolak sesuatu yang buruk buat dia, dan siap untuk bangkit lagi setelah dia mengalami kegagalan. Itu munculnya dari apa? Dari perbincangan. Maka Bapak Ibu sekalian, ini menjadi salah satu pembahasan yang menurut saya sangat fundamental, yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan peran ayah maupun peran ibu secara khusus nantinya. Kita juga penting sekali untuk memunculkan kemauan untuk menggugurkan gengsi-gengsi ini. Gengsi untuk menyapa, gengsi untuk mengucapkan 3 kata ajaib, dan gengsi untuk bertanya. Bukan soal pertanyaannya apa, bukan soal jawabannya apa. Yang penting kita mau menurunkan gengsi untuk bertanya, dan anak kita mau menurunkan gengsi untuk menjawab. Nah, materi berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian adalah apa yang selama ini ternyata membuat para bapak-bapak gengsi untuk meluruhkan gumpalan-gumpalan dalam dadanya untuk bisa luas berinteraksi dengan putra-putrinya. Ternyata kisahnya itu juga panjang Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Ternyata seorang ketika menjadi anak laki-laki, ceritanya itu mulai dari seorang anak ketika menjadi anak laki-laki, kemudian beralih ketika dia menjadi suami, kemudian beralih peran ketika dia menjadi seorang bapak. Itu salah satu konsekuensinya adalah apa yang dia alami dan dia maknai di fase hidup sebelumnya, itu juga akan berefek ke fase hidup yang berikutnya. Contohnya adalah kalau sampai seorang anak itu punya permasalahan dengan bapaknya, ketika dia masih menjadi anak laki-laki, itu akan juga menjadi tantangan pula ketika dia menjadi suami. Contoh paling sederhana, ketika ada seorang bapak kok jadi salah satunya, misalkan ketika dia sudah punya istri, ada seorang bapak sudah punya istri, tapi salah satu tantangannya adalah tidak pernah menunjukkan kelembutan atau kasih sayang. Itu kira-kira penyebabnya karena apa? Setelah dicek, itu salah satunya adalah dia akan mengambil referensi gitu terkait dengan bagaimana bapaknya duluan. Paling gampang kan ya ngeleng-ngeleng biar bapakku piye, itu yang secara di alam bawah sadar juga terbawa juga ketika jadi bapak-bapak. Jadi salah satunya yang paling menantang di dalam pernikahan itu adalah kalau sampai ada keluarga hangat dan keluarga dingin bertemu. Nek foto-foto dingin kabeh saya rada aman, foto-foto hangat kabeh apa rada aman. Tapi kalau sampai keluarga hangat dan keluarga dingin bertemu, apa itu keluarga hangat dan keluarga dingin? Yang satu keluarga yang dididik dengan nek sarapan kudu bareng, ngoten nggih. Bar niku terus apa-apa ditakokke, apa-apa diperhatikan kayak gitu. Terus kemudian ya pokoknya hubungannya itu hubungan yang hangat gitu. Yang di satu sisi sebaliknya, terus kono madang yo dhewe-dhewe ora tau interaksi. Dan ini bertemu. Kenapa? Karena masing-masing akan membawa standarnya sendiri-sendiri. Bayangkan kalau seorang bapak dari keluarga dingin gitu bertemu seorang ibu dari keluarga hangat, apa yang terjadi? Wah, panas dingin ini di dalam rumah gitu. Aku selama ini tidak pernah merasa diperhatikan oleh suamiku gitu. Padahal bojone ngopo ya kan bojo kuwi kok ngono. Memang aku salah apa? Ya kenapa? Bukan karena tidak peduli dengan istrinya, tapi kan karena tidak ada referensi. Nah, ini menjadi salah satu tantangan yang besar yang dihadapi oleh para suami. Itu adalah apa? Memaknai ulang bagaimana dia dibesarkan. Dan kenapa tadi salah satunya adalah muncul ketidakdekatan kepada putra-putrinya. Salah satunya ya karena referensinya demikian. Tapi apakah berarti ini tidak bisa diubah? Bisa diubah. Dan ini butuh bantuan ibu-ibu sekalian. Nah, ini rada fair tadi. Kenapa ini butuh bantuan ibu-ibu sekalian? Kenapa? Karena bagaimanapun juga untuk bab-bab semacam ini, inisiatifnya itu biasanya jarang dari laki-laki. Tetap di mana-mana hukumnya sebuah keluarga itu adalah emaknya yang harus berinisiatif. Perkara bahwa memang sedang menarget bapaknya untuk berubah, tapi inisiatifnya memang dari para emak-emak ini yang sangat penting.
Termasuk salah satunya tadi ngelatih suaminya supaya biar jadi bapak sing rada luwes. Itu memang butuh treatment dari istri-istrinya juga. Karena kalau tidak, salah satu tantangannya apa? Ya seorang bapak hanya akan sekedar mengcopy bagaimana dulu bapaknya memperlakukan dirinya. Ini menjadi salah satu tantangan yang sangat besar. Maka salah satunya Bapak Ibu sekalian, sepertinya saya sangat perlu mengingatkan lagi terkait dengan teori ganjalan tisu. Masih ingat teori ganjalan tisu? Saya pernah cerita belum ya? Ada teori ganjalan tisu. Belum ya? Wah belum. Wah kalau belum ini harus diceritakan. Jadi problem-problem kita berumah tangga dan mendidik anak hari ini itu salah satu tantangan terbesarnya itu karena kita mengalami gejala terganjal. Ada teori ganjalan tisu. Apa itu teori ganjalan tisu Bapak Ibu sekalian? Yaitu kita susah sekali untuk jadi luas, kita susah sekali untuk jadi fleksibel, dan kita susah sekali untuk berdoa kepada Allah dengan cara yang sangat khusyuk. Itu penyebabnya karena ada masalah diri kita dengan tiga pihak. Siapa saja tiga pihak ini? Siapa saja tiga pihak ini? Pertama adalah kenapa seorang bapak-bapak itu menjadi tertantang sekali untuk bisa menjadi bapak yang luas, bapak yang dekat dengan anak-anaknya. Nomor satu, sang bapak ini juga harus memberesi masalahnya dengan orang tuanya juga. Saya tidak akan pernah bisa memiliki ajakan gitu ya. Yang paling baik ketika kita menjadi orang tua adalah jangan sampai kita sedang berproses untuk mendidik putra-putri kita, tapi di sisi yang lain kita masih punya masalah sama orang tua kita. Itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Bagaimana mungkin di satu sisi kita berharap menjadi orang tua yang baik ketika kita masih punya ganjelan untuk menjadi anak yang baik? Loh, bagaimana jika orang tua saya sudah meninggal, saya tidak punya kesempatan untuk memperbaiki itu? Bapak, yang dibutuhkan itu bukan sikap atau perubahan sikap dari orang tua kita terhadap kita. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang kita terhadap kedua orang tua kita. Jadi misalnya kalau kita masih merasa punya ganjalan dengan kedua orang tua kita, itu bukan dengan terus berarti harus ada ruket-ruketan, terus saling minta maaf, terus kemudian nangis-nangis bersama. Bukan itu yang saya tuntut. Tapi yang saya harapkan dari Bapak Ibu sekalian adalah kita mulai mengubah cara pandang kita terhadap orang tua kita, dan kita berikhtiar untuk memperbaiki hubungan dengan mereka. Berikhtiar untuk memperbaiki hubungan dengan mereka. Kalau orang tua kita masih hidup, berarti ya paling dasar adalah, paling penting apa? Ya berarti salah satunya bersilaturahmi dan minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Loh, apa hubungannya ini dengan mendidik anak-anak kita? Oh, ini hubungannya sangat erat sekali. Kenapa? Karena kita kan punya lingkaran ridho, gitu. Apa itu lingkaran ridho? Seorang anak balelo, kira-kira orang tuanya ridho apa mboten? Mboten. Orang tuanya tidak ridho terhadap si anak balelo. Nek orang tuanya tidak ridho, kira-kira Allah ridho apa mboten? Mboten. Kalau Allah tidak ridho, kira-kira hidupnya si anak balelo ini kepenak atau mboten kepenak? Mboten kepenak. Bagaimana jika ternyata kesulitan-kesulitan kita dalam mendidik anak kita selama ini sebenarnya adalah satu buah petunjuk dari Allah supaya piye leh arep didik anakmu dengan tenanan nek kowe sing duwe masalah karo wong tuamu. Maka nomor satu, langkah paling dasar adalah beresi hal yang paling utama, yaitu beresi hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Salah satunya apa? Ya berarti tadi dengan menjaga silaturahmi dan menjaga hubungan baik, termasuk salah satunya minta maaf atas kesalahan-kesalahan kita. Saya sudah berusaha bertahun-tahun untuk minta maaf tapi tidak dimaafkan. Bu, Pak, kita tidak bisa mengontrol sikap kedua orang tua kita. Selamanya kita tidak bisa mengubah mereka. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan ikhtiar terbaik dan tidak ikut-ikutan mendendam kepada kedua orang tua kita. Ini hal yang paling mendasar. Jadi nomor satu teori ganjalan tisu itu adalah memperbaiki hubungan kita dengan siapa? Memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Dan tolong, kalau kita sudah berumah tangga, maka memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua kita itu maksudnya orang tua kita kandung dan mertuanya. Kenapa? Karena apa? Begitu sudah salaman, begitu sudah ada ijab kabul, berarti
Di situ hubungannya darah menjadi menyatu. Artinya menjaga hubungan baik dengan orang tua itu ya satu paket menjaga hubungan baik dengan mertua kita. Itu satu paket, nggak bisa dipisah-pisahkan. Itu nomor satu. Nomor dua, teori ganjalan tisu juga mengatakan seseorang memiliki permasalahan dalam hubungan ketika dia sedang didik anaknya itu juga bisa jadi dipengaruhi oleh permasalahannya dengan siapa. Kalau urusan orang tua sudah beres, yang harus diberesi adalah hubungan si A dengan pasangannya. Jadi hampir tidak mungkin kita bisa mendidik putra putri kita dengan baik kalau kita masih punya masalah dengan pasangan kita. Loh, apakah berarti harus sempurna? Lagi-lagi isunya bukan sempurna atau tidak, tapi jangan sampai ada penyanderaan keridhaan lagi. Kalau sama orang tua ada kisah kalau orang tua tidak ridho dengan anaknya, maka Allah juga jadi tidak ridho. Kan itu penyanderaan ridho. Nah sama, hubungan suami istri kan juga ada demikian. Kalau sampai si istri mengunci keridhoannya kepada suami dan suami mengunci keridhoannya kepada istri, yang terjadi apa? Ini saling menutup pintu rizki, saling menutup pintu ilmu, saling menutup pintu kebahagiaan. Kenapa? Karena rizkinya suami dan istri begitu menikah itu sudah satu paket. Kalau satu paketnya ditutupi dengan alasan bos pokoknya aku relo war kerja kowe opo, ora bakal berkah, misalkan dengan kata-kata seperti itu sebenarnya sedang menutup rizkinya sendiri juga. Maka yang menjadi penting adalah salah satunya, ini tips yang sangat sederhana untuk para bapak-bapak di seluruh muka bumi terutama adalah berjanji bahwa tidak akan keluar rumah atau masuk rumah dalam keadaan marah. Pripun bapak-bapak? Satu betul bapak-bapak? Satu lawan syarat kalau. Jadi satu syarat buat para bapak-bapak adalah berjanji tidak akan masuk ke dalam rumah atau keluar dari rumah dalam keadaan marah. Ini kelihatannya simpel ya. Kelihatannya suatu hal yang emang efek. Coba dibuktikan. Kenapa? Karena berdasarkan pembahasan kita selama ini Bapak Ibu sekalian, kalau sampai ada pasangan yang salah satunya itu meninggalkan rumah dalam keadaan marah, maka Pak Bu kalau boleh diibaratkan